sedikit ya lari. Ibu itu ngapain waktu itu? Sejumlah pengungsi erupsi Gunung Semeru di wilayah Pronojiwo Lumajang mulai mengalami gangguan kesehatan pada Kamis 20 November. Di SD Negeri 4 Sapi Turang yang menampung sekira 100 warga, berbagai keluhan seperti tekanan darah tidak stabil, sakit kepala, batuk, dan pilek mulai muncul, terutama pada para lansia. Kondisi ini diperparah oleh perubahan cuaca, kelelahan, serta keterbatasan fasilitas di tempat pengungsian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim Timur, rekan Erwin. Halo, selamat siang rekan Erwin. Ya, selamat siang rekan Anggra di studio. Baik, bisa dilaporkan apa saja keluhan kesehatan yang paling banyak dialami para pengungsi? Faktor apa yang menyebabkan para pengungsi mengalami gangguan kesehatan? Ya, baik, terima kasih rekan Anggra. Ya, bahwa benar berdasarkan pantauan kami di lokasi bahwa di salah satu pos pengungsian, ya, tepatnya di SD 04 Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, di mana di sana sejumlah pengungsi, terutama lansia, mulai mengeluhkan adanya gangguan kesehatan yang mereka alami, seperti halnya batuk pilek, dan kemudian gangguan saluran pernafasan karena di sekitar lokasi kejadian hingga kini meskipun hujan sudah beberapa kali mengguyur, namun debu-debu abu vulkanik masih berterbangan sehingga turut mempengaruhi ritme pernafasan daripada lansia ataupun pengungsi, dan juga para pengungsi juga mengeluhkan adanya tekanan darah yang tidak stabil, bisa tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah, dan juga sakit kepala karena juga di lokasi pengungsian juga semua kondisi masih belum terbatas begitu untuk tempat tidur kondisinya, sehingga turut mempengaruhi ritme tidur mungkin daripada pengungsi sehingga mengeluhkan beberapa keluhan kesehatan seperti sakit kepala tersebut. Dan untuk hingga kini uh, proses pengecekan kesehatan daripada pengungsian warga yang mengungsi masih terus dilakukan oleh tim kesehatan yang terdiri dari petugas puskesmas dan juga tenaga-tenaga dari BPBD Kabupaten Lumajang. Baik, rekan Erwin, apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk memastikan kesehatan para pengungsi tetap terjaga selama masa tinggal di tempat pengungsian? Ya, kami konfirmasi ke Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa kesehatan warga juga termasuk menjadi salah satu fokus daripada untuk ditangani oleh pemerintah, dan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang juga terus akan melakukan pemantauan terkini dan menugaskan puskesmas-puskesmas yang ada di lokasi kejadian untuk menangani dan memeriksa kesehatan daripada para pengungsi. Dan untuk stok obat-obatan kami pantau dari tim petugas kesehatan di sana menegaskan masih lengkap dan juga masih aman untuk beberapa waktu ke depan untuk mengobati para pengungsi yang mengeluhkan gangguan kesehatan tersebut. Baik, rekan Erwin, lalu bagaimana upaya tim kesehatan dalam menangani keluhan pernapasan dan gejala ringan lainnya di tempat pengungsian? Ya, kami pantau di lokasi untuk alat-alat kesehatan seperti pengecekan tekanan darah, terus kemudian gula, terus kemudian obat-obatan masih sangat mencukupi, dan pasokan obat-obatan seperti di pengungsian SD 04 Desa Supit Urang sendiri masih mengandalkan stok obat-obatan dari di Puskesmas Pronojiwo, dan juga akan nanti ditopang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang jika memerlukan stok lebih lanjut. Dan juga Polres Lumajang juga telah mendirikan pos-pos di sekitar lokasi pengungsian, dan di mana pos-pos tersebut juga termasuk menangani masalah kesehatan yang mungkin timbul di area pengungsian ataupun warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Baik rekan Erwin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Meledak sedikit ya lari. Ibu itu ngapain waktu itu? Di rumah ya di rumah. Lagi di rumah. Ya bilang juga mau masak. Orang teriak-teriak semua itu lapar sudah keluar Jam 2, Jam 2 siang ya? jam 2 siang. Setelah dengar suara ledakan itu ibu langsung panik atau gimana? Iya Ya lah, lari nangis. Ya tidak bawa apa. Ya baju satu. dua baju biru. Ya bisa ya. Sanak keluarga ada yang ketinggalan ibu? Ya ada semua. Langsung dibawa semua ya? Ya di bawah. Gak punya tabungan, Bu? Ada tabungan apa deh? Abang Ya, ini apa? gagal panen. Loh, yang tadi itu kan sudah terdampak. Tabungan apa? Mau cukup makan gitu. Kan sudah 4 kali kan mendapat. Iya. Di sini ya udah cukup makan. Sekarang ya sudah habis. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Itu yang kondisinya seperti apa sih, Bu? Ya kondisinya ya bagaimana ya rumahnya tidak Rumahnya habis. rumahnya mau ambil baju nggak bisa. Artinya habis semua bajunya. Iya, Tidak punya soalnya baju kena nggak bisa diambil. lapar itu. Yang dibutuhkan sekarang itu apa? Ya baju, ya sembako, ya Sedih itu ya apa ya lahan-lahan sudah habis. rumah sudah Sudah habis. habis, mau ngambil baju yang nggak ada. Nggak Sempat bisa balik ke rumah. diambil. Sudah. Tapi nggak bisa diambil. Mau diambil Nggak bisa diambil. Selain itu apa, Bu? Selain logistik apa? Karena Selain logistik butuhnya apa? Uang mungkin atau? ya uang nggak punya, gagal panen, mau panen nanam cabai, nanam padi tidak ada, jadi apa ya semua, jadi banyak batu-batu, mau pulang aja nggak bisa yang tadi. Kambing sudah mati. Ya, nggak bisa, tidak ada apa-apa di rumah. Punya ternak, Bu? Mbak? Di rumah. Ternaknya Itu ada kambing Berapa itu? 5 Mati semua? mati semua. Mau nggak mau mati deh, itu rumah sudah habis. Panas sih, nggak panas. Kalau mau apa ya nggak bisa apa ya tidak tahu dah. Yang mau kerja kemana? Tahan jadi bisu, nggak ada apa-apa. Pulang ke rumah tinggal tangis. Ya, Sebelumnya lahannya itu ditanamin apa bu? cabai, padi. Udah mau panen hancur semua ya? Ya, Habis. belum Sekarang gagal panen. Sementara untuk fasilitas umum milik pemerintah daerah yang terdampak adalah SD Negeri Sobet Urang 2, tepat berada di belakang saya ini. Ini adalah bangunan SD Negeri Sobet Urang 2. Di tempat ini ada sekitar 96 siswa yang belajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian ada 8 orang guru yang mengajar di sini. Untuk Kedepan nanti anak-anak yang bersekolah di sini akan kita alihkan ke SD Sobet Urang 1 yang jaraknya kurang lebih 2 km dari posisi SD ini. untuk saat ini yang sudah mengungsi warga berapa, Pak? Sampai dengan tadi malam, ya jumlah pengungsian sekitar 1.000 status, di mana terdiri dari 11 lokasi pengungsian, di mana di Kecamatan Pronojiwo ada 7 lokasi pengungsian, kemudian di Kecamatan Candipuro ada 4 lokasi pengungsian. Pagi tadi jam 7.30 saya cek ke lokasi-lokasi tersebut, warga ternyata banyak yang izin pamit pulang melihat rumahnya, melihat kondisi rumahnya, barangkali apa ada barang-barang yang bisa diambil, diamankan akan dibawa ke tempat pengungsian. Jadi tadi menyampaikan kalau setelah dari melihat rumahnya yang terdampak, baru nanti mereka akan kembali ke tempat pengungsian. Tentu nanti akan kita data lagi di tempat pengungsian ketika nanti mereka sudah kembali. Pak Sekda, apakah di Dusun Sumbersari ini apakah sebenarnya juga termasuk zona merah? Ini memang masuk KSB kawasan rawan bencana ya. Ada kawasan rawan 3, 2, 1. Seharusnya memang lokasi ini tidak boleh di tempat tinggal. Tapi pemerintah masih mengizinkan sebagai tempat usaha karena kan ladangnya ada di sini. Jadi KRB zona merah ini 1, 2, 3 ini mestinya sudah tidak boleh ditempati untuk tempat tinggal. Untuk asesmen terkini Pak, khususnya di Sumbersari ini sudah berapa rumah Pak mungkin rusak gitu Pak, yang terdampak? Rumah secara ketentuan akibat erupsi 2020 di sini sudah tidak ada rumah hunian. Oh. Karena
Kesaksian para pengungsi erupsi Gunung Semeru muncul setelah rumah mereka hancur total diterjang awan panas. Salah satu pengungsi bernama Hanik Agustin, 25 tahun, menceritakan detik-detik saat ia bersama keluarganya berlarian menyelamatkan diri setelah sirene peringatan bahaya berbunyi. Ia langsung mengevakuasi seluruh keluarga tanpa membawa banyak barang berharga dari rumah. Hanik hanya membawa satu baju ganti ketika melarikan diri menuju tempat pengungsian. Beruntung suaminya sedang berada di rumah sehingga proses evakuasi berlangsung lebih cepat. Dalam kondisi panik, ia hanya membawa sepeda motor dan satu setel pakaian tanpa sempat menyelamatkan barang berharga lainnya. Selain rumah, lahan pertanian milik nenek Hanik juga hancur parah akibat material erupsi. Bahkan tanaman cabai seluas 1 hektar berusia 2 bulan, serta sengon berusia 3 tahun musnah tersapu apu dan pasir. Berbagai perabotan rumah tangga seperti kulkas, televisi, lemari kursi, dan 3 sepeda motor juga tak dapat diselamatkan. Adapun total kerugian yang dialami diperkirakan mencapai sekira 200 juta rupiah. Sebagai informasi, mayoritas pengungsi erupsi Gunung Semeru masih bertahan di sejumlah lokasi termasuk Balai Desa Rororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis 20 November. Mereka terpaksa tinggal di pengungsian setelah rumahnya hancur diterjang awan panas pada erupsi yang terjadi sehari sebelumnya. Kepanikan membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Oh, kondisi rumahnya seperti apa sekarang? Habis. Sudah tidak tersisa wes. Ada berapa orang di rumah itu ya sejauh ini? Di rumah ada 8 orang. Ini yang Rumah 2 sama rumah yang lain. oh gitu. Yang kesini berarti berapa orang? 8-8-nya? 8. Proses waktu evakuasi kemarin, Mbak, boleh diceritakan, Mbak? Kemarin pas ada bunyi sirine langsung lari. Itu sempat nyiapin apa, baju? Sempat. Kalau baju itu sudah sebelum 1 minggu wes sudah siap-siap. Cuma bawa satu-satu wes. Pas ya lah, kalau yang kemarin yang nggak dibawa ada kendaraan juga habis semua wes. Nggak sampai kena itu, Mbak, abu vulkanik atau terus gembel? Nggak kan langsung ke sini. Waktu itu kejadiannya seperti apa, Mbak? Kejadian erupsi itu waktu Ya kan langsung lari, jadi nggak tahu yang di sana wes, lari duluan. dengar suara Soalnya sirine. bawa anak-anak sama orang tua. Naik motor atau gimana? Naik motor. Naik motor. Berarti Mbak, pengalaman Mbak, kejadian seperti ini sudah kali ini rumahnya terkena atau sebelum-sebelumnya? Sebelumnya nggak kena, cuman sekarang ini yang kena. Baru ini ya? kondisinya habis total atau gimana? Habis total. Habis total. Berarti untuk sementara Mbak akan menetap di sini ya? Iya, sementara ya di sini dulu. Itu 2 rumah atau 1 yang habis? 2 Punya jenengan sama punyain Mbak. terus ini rencananya selanjutnya seperti apa, Mbak, dan juga keluarga ini? Ya nggak ngerti, mungkin dihutap di utara, Di utara, di rumahnya? di Bermujur. Itu sudah- Kan dapat hunian di sana, cuma enggak ditempatin. Kenapa Mbak gak ditempatin? Kerjanya mas nggak ada, Kerjanya di sini ya? kerjanya di sini. Jauh dari tempat kerja. Kalau boleh tahu kerjanya apa, Mbak? Bisa. Sopir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.